padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami di Doa Kekuatanku Channel pada hari ini, Sabtu 6 April 2024. Sapaan Sabda Tuhan diambil dari Injil Markus bab 16 ayat 8 sampai 15. Doa kita bersama dengan Suster Maria Dominik PRR dan renungan bersama dengan saya, Suster Maria Oliva PRR. Marilah Bapak Ibu, sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, kita menyiapkan hati dan batin kita untuk memulai dengan doa dan permenungan kita pada seluruh hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Datanglah Roh Maha Kudus, masuki hati umatku, sirami jiwa yang layu dengan embun kurniamu. Roh cinta Bapa dan Putra, taburkanlah cinta besar dalam hati manusia, cinta anak pada Bapa. Datanglah Roh Maha Kudus, bersara cinta Sang Kristus, tolong kami jadi saksi membawa cinta ilahi. Tapi angin taufan, lambang Roh Kudus yang datang, ubah bumi dibarui oleh Sang Pembaru ini. Roh Kristus ajari kami bahasa cinta sejati, satulah bangsa semua, karena bahasa cinta, cinta yang laksana api, kobarkan semangat kami agar musnahlah terbasi jiwa aku hati dengki. Sang penghibur umat Allah, kuatkan iman yang lemah agar hati bergembira walau dilanda derita. Penggerak para sungguh, lepaskan lidah yang keluh, supaya kami bertobat pada keselamatan Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur atas segala berkat, rahmat, penyertaan, dan penyelenggaraan-Mu bagi kami, teristimewa rahmat kesehatan, nafas kehidupan yang boleh kami terima pada pagi hari ini.
Kami mohon ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu ke atas kami masing-masing, sehingga pada seluruh hari ini kami dapat mewartakan dan membawa kebaikan bagi sesama yang kami jumpai, yang kami layani. Semoga mereka pun dapat mengalami kasih dan kebaikan-Mu melalui kehadiran kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan sabda Tuhan. Sapaan sabda Tuhan diambil dari Injil Markus bab 16 ayat 8 sampai 15. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat, mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya, Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu, Ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitakannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya, Ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan Ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, bacaan suci yang diperdengarkan bagi kita pada pagi hari ini tentang bagaimana Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Maria Magdalena dikenal sebagai seorang perempuan berdosa. Juga daripadanya pernah Yesus mengusir 7 setan. Setelah Maria Magdalena melihat hal itu, ia pergi dan memberitakan kabar sukacita itu kepada para murid yang sedang menangis dan berkabung. Namun, mereka tidak percaya. Kemudian, Yesus juga menampakkan diri kepada kedua muridnya yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus. Walaupun sudah 2 kali Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena dan juga kepada para murid, tetapi para murid itu tidak percaya akan hal itu, tidak percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit dan menampakkan diri. Dan pada akhirnya, untuk meyakinkan para murid, Yesus sendiri menampakkan dirinya kepada mereka dan memberi pesan kepada mereka untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk. Bapak, Ibu, sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, melihat situasi di zaman itu memang pantas kalau para murid tidak percaya dengan berita kebangkitan Yesus yang disampaikan oleh kedua murid dan juga Maria Magdalena
Karena hal itu hal baru yang didengar dan juga baru terjadi, dan bagi mereka atau para murid sangat tidak mungkin, tetapi hal itu benar-benar terjadi. Bapak Ibu, hal ini menunjukkan keterbatasan kemanusiaan kita dan juga ketidakberimanan atau kurang berimannya manusia. Yang kedua, menunjukkan kepada kita betapa sulitnya menjadi murid Kristus, karena yang kita sampaikan belum tentu orang lain percaya, seperti Maria Magdalena, yang baginya benar-benar ia melihat bahwa Yesus menampakkan diri kepadanya, dan ketika ia menyampaikan kepada para muridnya, para murid tidak percaya hal itu. Dan juga kedua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus. Memang itulah kesulitan sebagai seorang pengikut Kristus. Itulah hambatan yang kita jumpai. Kita dipanggil dengan berbagai profesi, sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala keluarga, juga sebagai seorang yang hidup selibat. Kita berjalan sesuai dengan fungsi dan tugas kita masing-masing. Dari fungsi dan tugas kita masing-masing, kita mewartakan apa yang kita imani dan juga apa yang kita percayai. Namun, yang kita sampaikan belum tentu diterima oleh orang lain atau didengar dan dipercaya. Tetapi hal ini tidak menjadi hambatan untuk kita untuk tidak menjalankan tugas perutusan yang telah kita terima atau panggilan kita. Kita diajak untuk tidak menyerah, untuk tetap semangat dalam menjalankan tugas panggilan kita sesuai dengan fungsi kita masing-masing. Amin. Mari kita satukan hati kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan. Bagi bangsa dan negara kita, ya Bapa, kami mohon penyertaan-Mu bagi bangsa dan negara kami. Berikanlah kerukunan, kedamaian, sehingga bangsa dan negara kami ini boleh mengalami keamanan dan ketentraman sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua mereka yang saat ini sedang sakit, ya Bapa, kami mohon ulurkanlah tangan kasih-Mu menjamah bagian tubuh sesama saudara-saudari kami yang saat ini terbaring sakit, entah di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Semoga mereka pada akhirnya boleh mengalami pemulihan dan kesembuhan seperti sedia kala. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua mereka yang saat ini sedang mengalami kesulitan, ya Bapa, hadirlah bersama mereka yang saat ini tengah dalam kesulitan. Berikanlah jalan keluar dan setiap permasalahan yang saat ini mereka hadapi. Dan semoga dengan tantangan ataupun kesulitan yang mereka hadapi saat ini menjadikan mereka semakin beriman kepadamu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan segala doa dan harapan hati kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati.
Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang dan selama-lamanya. Mari kita menundukkan kepala memohon berkat dari imam. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semogalah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, usaha dan pekerjaan Anda masing-masing, keluarga dan orang-orang yang Anda kasihi, pendidikan anak-anak baik di sekolah maupun di bangku kuliah, niat-niat baik untuk setia dan taat kepada Allah, senantiasa dijaga, dibimbing, dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, telah hadir bersama dengan kami di doa dan permenungan kita pada seluruh hari ini. Kita akan jumpa lagi di hari-hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah